kami menemukan adanya satu buah kapal kayu. Kapal tersebut akan berangkat menuju ke luar negeri. Setotal 300 karung, yang dimana per karungnya itu kurang lebih beratnya adalah 50 kg. Menghitung daripada total kerugian negara yang diakibatkan oleh penyelundupan pasir timah ini, yaitu sebesar 6.400.000.000 rupiah yang kita konversikan dalam rupiah, dan juga kita jumlahkan terkait dengan total barang bukti yang berhasil kita amankan. Tim gabungan dari Satreskrim Polres Belitung, Satpol Airut Polres Belitung, dan BKO Satpol Airut Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan timah ilegal dalam jumlah besar. Penindakan dilakukan pada Selasa dini hari 30 September 2025 di perairan Tanjung Kelayang, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Kasat Reskrim Polres Belitung AKP Imade Yuda Swikarma menjelaskan dari operasi ini petugas mengamankan satu kapal kayu dan 300 karung berisi pasir timah. Setelah ditimbang secara resmi di gudang PT Timah, berat keseluruhan barang bukti mencapai 15.239 kg atau 15,2 ton. Selain barang bukti, polisi juga menangkap 15 orang tersangka. Satu di antaranya berinisial AJ, berusia 23 tahun yang berperan sebagai koordinator lapangan dalam aksi penyelundupan tersebut. Menurut AKP Yuda, modus yang digunakan adalah membeli pasir timah dari Pulau Belitung, kemudian mengirimkannya menggunakan kapal nelayan. Selanjutnya, pasir timah dipindahkan ke kapal induk berukuran besar yang telah menunggu di tengah laut. Modus penyelundupan ini disebut ship-to-ship atau pemindahan muatan dari kapal Indonesia menuju kapal asing dengan titik pertemuan sekitar 12 mil dari garis pantai. Pasir timah tersebut rencananya akan dikirim ke Malaysia. Hal ini menambah panjang daftar praktik penyelundupan timah yang kerap terjadi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Kapolres Belitung AKBP Sarwo Edi menegaskan pihaknya akan terus menindak tegas aktivitas penyelundupan timah ilegal. Menurutnya, praktik ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tapi juga merusak tata kelola pertambangan timah yang sah. Sementara itu, Wakapolres Kompol Bagus Krisna menyebut keberhasilan operasi ini tidak lepas dari koordinasi antar satuan kepolisian. Ia menilai jaringan penyelundup bekerja dengan pola yang terorganisir, sehingga butuh upaya gabungan untuk memutus rantainya. Belitung sendiri dikenal sebagai salah satu wilayah dengan cadangan timah terbesar di Indonesia. Namun, kondisi ini justru sering dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencari keuntungan dengan cara ilegal. Padahal, pemerintah telah menetapkan aturan ketat terkait pertambangan, pengolahan, hingga ekspor timah yang hanya boleh dilakukan oleh perusahaan berizin resmi. Hingga kini, para tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Belitung untuk mengungkap peran masing-masing. Polisi juga mendalami kemungkinan adanya aktor besar di balik upaya pengiriman timah ilegal ke luar negeri. Keberhasilan menggagalkan penyelundupan 15 ton timah ini menunjukkan keseriusan aparat dalam menjaga sumber daya alam Indonesia. Operasi serupa akan terus digencarkan, terutama di titik-titik rawan jalur laut yang kerap digunakan sebagai pintu keluar timah ilegal menuju negara tetangga. Bapak Kapolres Belitung, yang saya hormati Bapak Kapolres, Kabakop, Pak Kasat Polair, dan juga rekan-rekan Komandan Kapal BKU Tanjung Pandan, Ditpol Air, Polda Kepulauan Bangka Belitung, yang mana sekilas sudah dijelaskan kronologis oleh Bapak Kapolres terkait pengungkapan penyelundupan timah yang berhasil kami ungkap pada hari Selasa dini hari pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Adapun kronologis yang akan saya sampaikan pada press release pagi hari ini, yaitu kami Satreskrim Polres Belitung bekerja sama dengan Satpol Aires Polres Belitung dan juga kapal BKU Ditpol Air Polda Bangka Belitung berhasil mengungkap daripada penyelundupan timah
yang ada di wilayah perairan Polres Belitung itu berawal dari adanya informasi masyarakat yang diberikan kepada kami Satreskrim Polres Belitung, yang mana di sekitaran perairan atau pantai yang ada di Tanjung Kelayang, Kecamatan Sijuk, itu adanya aktivitas bongkar muat terkait adanya dugaan penyelundupan timah. Dari informasi tersebut, kami Satreskrim melalui dan juga unit Tipiter Reskrim Polres Belitung melaksanakan pengecekan dan juga penyisiran di wilayah pantai di Tanjung Kelayang tersebut. Dan pada saat penyisiran kami mendapatkan adanya jejak daripada bekas ban kendaraan maupun semak-semak yang tumbang atau yang jatuh, yang kami curigai adanya kebenaran terkait informasi masyarakat tersebut. Dari hasil pengecekan kami ke lapangan di TKP tersebut, kami memang tidak menemukan adanya aktivitas daripada bongkar muat tersebut. Namun kecurigaan kami yang besar adanya tanda-tanda atau jejak di sekitaran TKP tersebut membuat saya selaku Kasat Reskrim melaporkan ke Bapak Kapolres, dan seizin Bapak Kapolres saya berkoordinasi dengan Kasat Polair Polres dan juga meminta backup dari komandan kapal yang BKO di Tanjung Pandan, yaitu Komandan Kapal RIF 1008 BKO di Polair Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk melaksanakan pengejaran atau melaksanakan penyisiran di sekitaran perairan pantai Tanjung Kelayang tersebut. Jadi sekira pukul 01.30 dari hasil penyisiran kami bersama-sama dengan Satpol ARS dan kapal BKO Polda Babel, kami menemukan adanya satu buah kapal kayu. Setelah kami melihat dan menemukan tersebut, kami menghentikan kapal kayu tersebut, dan kami melihat dan menemukan ternyata adanya tumpukan karung di atas kapal tersebut, yang kami duga itu adalah pasir timah. Setelah kami menghentikan kapal kayu tersebut, kami melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan terkait karung-karung tersebut. Dan alhamdulillah, buah dari kerjasama kita semua, kita berhasil mengungkap penyelundupan timah tersebut, dan yang ada di dalam karung tersebut adalah adalah timah. Yang setelah kami cross check, itu kapal tersebut akan berangkat menuju ke luar negeri. Dan TKP yang kami pada saat kami melakukan penangkapan dan pengecekan di perairan tersebut adalah kurang lebih 3 mil laut dari bibir pantai Tanjung Kelayang. Setelah kami melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kapal kayu tersebut, dan kami menemukan adanya karung-karung yang berisikan pasir timah tersebut, selanjutnya barang bukti berupa kapal dan juga pasir timah tersebut kami amankan dan kami bawa ke kantor Direktorat Polair ke kantor Polair Polres Belitung untuk kami melakukan pengamanan di sana. Terkait barang bukti yang berhasil kami amankan yaitu satu buah kapal motor, kemudian adanya karung timah yang sudah kami hitung dan kami sita dan kami titipkan di gudang resmi yaitu milik PT Timah, yaitu berjumlah senilai setotal 300 karung, yang dimana per karungnya itu kurang lebih beratnya adalah 50 kg. Kemudian untuk pelaku yang berhasil kami amankan yaitu ada 15 orang pelaku, yang mana itu terdiri dari orang-orang yang berada di kapal tersebut, dan alhamdulillah kami juga tidak hanya orang-orang yang ada di kapal tersebut, tetapi kami juga berhasil menemukan adanya koordinator lapangan atau korlap yang berada di kapal tersebut. Itu untuk pelaku. Kemudian terkait barang bukti, rekan-rekan media yang saya hormati, barang bukti sudah kami amankan dan juga sudah kami sita di gudang resmi yaitu milik PT Timah di GBK daerah Pegantungan. Dan berdasarkan hasil pengecekan yang kami lakukan di gudang tersebut, kami mendapatkan total berat resmi yang kami dapatkan setelah perhitungan yaitu 15.000 kg 239 kg untuk hasil penimbangan di gudang PT Timah tersebut. Kemudian itu terkait barang bukti. Terus modus operandi yang dilakukan oleh jaringan penyelundup ini yaitu
mereka menggunakan kapal dari Belitung untuk pengangkutannya, dan juga mereka menitipkan barang ke orang-orang yang ada di Belitung untuk mencarikan barang-barang pasir timah tersebut, yang nantinya ada lagi orang dari bos luar ini yang menyuruh untuk mengumpulkan barang-barang tersebut dan akan dikirimkan ke luar negeri. Nah, kemudian modus berikutnya adalah kapal yang digunakan itu memang menggunakan kapal dari Indonesia, tapi kapal dari Indonesia ini akan dikirimkan titik koordinat untuk bertemu dengan kapal induk dari luar negeri tersebut. Jadi ada modus operandinya adalah adanya distribusi atau oper muatan dari kapal Indonesia menuju ke kapal luar negeri, seperti itu. Terus yang terakhir adalah modus operandinya, yaitu di mana mereka bertemunya yaitu di titik koordinat kurang lebih 12 mil dari bibir pantai. Itu terkait dengan modus operandi yang dilaksanakan oleh jaringan penyelundup timah tersebut. Kemudian untuk terkait pasal yang kita sangkakan di sini adalah pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020, sebagaimana telah ditambahkan dan diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang berbunyi yaitu setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda sebesar 100 miliar rupiah. Kemudian di sini kami Satreskrim Polres Belitung menghitung daripada total kerugian negara yang diakibatkan oleh penyelundupan pasir timah ini, yaitu sebesar 6 miliar 400 juta rupiah yang kita konversikan dalam rupiah, dan juga kita jumlahkan terkait dengan total barang bukti yang berhasil kita amankan. Mungkin itu kronologis singkat dan juga penjelasan daripada rilis kami pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Silakan mungkin dari rekan-rekan media ada yang mau mengajukan pertanyaan, kami beri waktu dan tempat. Mungkin pertanyaan tidak bisa banyak-banyak, pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan yang bisa kami tampung karena untuk mengingat waktu yang sudah mepet. Pak, tidak melihat nilai pastinya, Pak. Nilai pasti tadi. Nilai pasti yang kami berdasar hitungan di Untuk kerugiannya, Pak? Kerugiannya yaitu 6 miliar 400 juta rupiah. Oke Bang, hasil penyelidikan Bang untuk kadar usianya berapa Bang? Pertama, yang kedua Bang, ada nggak indikasi keterlibatan oknum dalam perkara ini Bang? Baik, izin saya jawab Bang. Terkait masalah kadar timah tersebut, hari ini kami akan melaksanakan pengecekan terkait kadar daripada timah-timah yang telah kami sita, yang telah kami titipkan ke ke gudang resmi milik PT Timah. Hari ini Bang kami isi Bang untuk OC dan juga kadarnya, mudah-mudahan hari ini bisa keluar, dan akan kami silakan rekan-rekan media akan berkomunikasi terus terkait masalah ini. Kami tetap buka mungkin terkait kadar dan juga barang. Nanti ada juga dokumentasi di sini terkait kita melakukan penyimpanan terkait penitipan barang bukti kami di GBT. Nanti silakan rekan-rekan bisa mengambil terkait tersebut. Jadi lagi itu satu pertanyaan terakhir, kepemilikannya, Pak? Satu pertanyaan terakhir. Ya Pak, untuk kepemilikan sudah ada apa Pak? Untuk kepemilikan dari barang ini, Pak, untuk sementara ini kan kami baru menangkap di hari Selasa dini hari ini baru mulai pemeriksaan dan lain-lain. Kami mohon waktu Pak untuk kepemilikan barang tersebut, kami masih melaksanakan penyelidikan Pak. Seperti itu. Mungkin cukup ya? Negara tujuan Pak, nah, itu kan mau di luar negeri. Oke. Untuk negara tujuan di sini yang dapat kami berdasarkan hasil pemeriksaan kami ini akan diberangkatkan ke Malaysia Pak. Pasir timah tersebut. Ya, itu aja. Ada lagi? Saya rasa cukup ya. Selain kapal yang diamankan itu Pak, dengan pekerja dan karung, ada yang lain enggak Pak? Yang turut diamankan, berserta diamankan? Untuk barang bukti sebenarnya itu Pak, satu buah kapal dan
pasir timah yang berhasil kami amankan dan juga orang-orang yang berada di atas kapal. Saya rasa cukup. Rekan-rekan media, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.